الحمد لله القائل في كتاب العزيز الكريم نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya di setiap hari Jumat. Tentu dalam hal untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah di hari Jumat, yaitu melaksanakan salat Jumat insyaallah. Begitu pula pada kesempatan ini tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Pada hari ini tak lupa saya mengajak kepada seluruh yang hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap hari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pada hari ini insyaallah yang akan menjadi pembahasan khutbah kita pada hari ini yaitu pentingnya menjaga hati dan lidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging, ada dua daging yang tak bertulang. Keduanya adalah lidah dan hati. Jadi itu lilata si bawa atita di gaga kabutunah. Akan tetapi
hati dan lidah itu bisa membawa kebaikan bila mana keduanya menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, hati dan lidah itu bisa menjadi malapetaka apabila keduanya itu tidak baik. Begitu pentingnya peran hati dan lidah bagi manusia, sehingga kita sebagai manusia maka pantaslah kita senantiasa menjaga hati dan lidah. Masalah malabiki yang kepada nasib Allah Ta'ala, ada seorang manusia yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah sosok manusia biasa, tetapi diabadikan namanya di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Luqman. Tentu kita bertanya, kenapa Luqmanul Hakim bisa diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Nah, ia Luqmanul Hakim manusia biasa. Mak bicara pangka kidik gaga pangkana, mak bicara jabatan kidik gaga jabatanna, mak bicara abatir kita biasa nih. Pekerjaannya hanyalah seorang peternak kambing. Ya, dia kata maka dapat kampi bimbi. Beliau adalah keturunan Afrika, memiliki warna kulit yang hitam. Tetapi kenapa bisa disebutkan dan diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Nasabak narikuma eloi natappu asetta Allah Ta'ala ilalanna akurangi dua mitu pasalang. Nomoro sedi si semakonjaki. Jadi nariku angka atau sistem makonjai biasa tu diabadikan namanya ilalanna akurangi pada padanna Fir'aun. Fir'aun itu disebutkan namanya di dalam Al-Quran nasabakna fakua konjakna, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Abu Lahab, amurina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Nasabak magina fakua konjakna Abu Lahab, maka dikasihlah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Lahab. Yang kedua, seseorang diabadikan namanya di dalam Al-Quran karena kebaikannya. Nafakwa kasinah, termasuk diantaranya adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim sebenarnya pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, tetapi beliau menolak. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah manusia biasa yang sederajat dengan nabi. Kenapa? Karena setiap ungkapan lisan beliau itu merupakan nasihat. Ucapannya merupakan kalimat-kalimat hikmah yang bisa menjadi nasihat bagi seluruh umat manusia, termasuk kadang kasewatu Luqmanul Hakim nasabak jama-jamana pak kampi bimbe. Beliau memiliki seorang atasan. Iro atasanna napidangi Luqman Hakim, nasur Luqman Hakim, maka daya Luqman Hakim lau kamu geresa kana sese di bembe na inappa alakka juku na yaro bembe kamina makasinya aga nalauna Luqmanul Hakim na gerese di bembe na inappa nalangi atasanna ia daritu atin nasima walilana. Dibawalah menghadap keduanya. Ir atasanna di nakutana makna majur dan kaatin nasibah walilana. Keesokan harinya riobi si Luqmanul Hakim, makna Luqmanul Hakim
geresa sikana sesek di bembe na inapa alakka jukuna kamina makonjae na launa Luqmanul Hakim na gere ise di bembe na inapa nalawi atinna si bawa lilana bembe na tiwirangi penggawana. Maka timbullah pertanyaan. Sang juragan, sang atasan bertanya, maka Luqmanul Hakim dawanni usur konasem malaka atinna bembe kamina makasinge mualaka naseng atinna sibawa lilana nekia tosi yasewe usuro si malaka jukuna bembe kamina makonjae mualasika iya naritu atinna sibawa lilana. Kenapa bisa sama? Agorana seakatana sehingga atinna sibawa lilana tuli mualaka yer bembe. Maka ada Luqmanul Hakim ye puang iye pakutanata majapu yasoe utajeng na sabab pasti tu makutana ki makda majiro jukuna kami nama konjae atinna sibalilana jukuna kami nama kasinge atinna sibalilana. Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik selain daripada hati dan lidah jika keduanya itu baik, dan tidak ada yang buruk ya, tidak ada yang buruk selain daripada hati dan lidah jika keduanya juga buruk. Digaga nasam makonja sagadinna hati si bawa lila nariku iya dua makonja. Ini merupakan nasihat hikmah dari Luqmanul Hakim. Maka di penggawana ternyata Luqmanul Hakim mak bicara tahu. Maka ia tu tahu pangka kena ya rega sifat-sifatna se dia tahu tak gatungi pole ri atinna. Maka mage atiwe segala niat yang muncul dari diri manusia tergantung daripada hatinya. Kenapa? Karena niat itu sumbernya dari hati. Apa yang menjadi ungkapan lidah itu sumbernya dari hati. Oleh karena itu, apabila hati kita bagus, maka bisa saja ucapan kita membawa kebaikan. Tetapi apabila niat yang bersumber dari hati itu jelek, maka bisa saja lidah itu membawa malapetaka. Inilah yang terjadi. Banyak orang sejahtera kehidupannya disebabkan karena lidahnya. Banyak orang kaya karena lidahnya. Banyak orang yang terkenal karena lidahnya. Tetapi banyak juga orang yang mendapatkan musibah disebabkan karena lidahnya. Oleh karena itu Nabi berkata, salah satu orang yang akan menjadi penghuni surga, bahkan dirindu-rindukan oleh surga, tiada lain dan tidak bukan adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Kenapa? Karena lidah setiap mengungkapkan kata-kata bisa saja membuat orang senang, tetapi bisa saja lidah membuat orang tersinggung, bisa saja membuat orang marah. Oleh karena itu setiap ungkapan lidah harus dijaga. Yang mana ungkapan itu tentunya lahir dari niat hati yang bersih. Maka itulah sebabnya kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hati dan lidah kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, innal jasadu mudghah, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ritungka tungka watakalene tase dia tahu
masing-masing punya daging, segumpal daging, angka mana juku mati ke ilalan wa takalita. Iza salat jasadu kullu narekose iya rodo juku siteke kata Nabi. Ia mananna landro ali tak sihak maneng. Wa iza fasadat jasadu kullu neke upanna ia juku siteke masolangi. Apa kata Nabi? Seluruh tubuh itu menjadi rusak. Ala wahyal qalbu, tak lain dan tak bukan adalah hati. Kenapa hati? Hati meskipun itu adalah segumpal daging yang tak bertulang, akan tetapi mudah terkena penyakit. Penyakit apa? Di antaranya adalah kesombongan. Bila mana ada orang yang sombong atau yang bangga karena ilmunya, bangga karena pangkatnya, bangga karena jabatannya, bangga karena hartanya, bangga karena keturunannya. Bahkan ada orang yang bangga karena amalannya, yang sakit itu adalah hatinya. Kenapa? Karena kebanggaan atau orang yang sombong adalah merupakan salah satu tanda-tanda orang yang sakit hatinya. Oleh karena itu, ada peribahasa mengatakan, jangan pernah merasa setinggi langit. Sehebat apa, karena manusia adalah tanah yang diberi nyawa. Sehebat apapun dan sekaya apapun engkau wahai manusia, jangan pernah merasa berada di atas langit. Kenapa? Karena suatu saat nanti pasti kita akan berada atau dikebumikan di dalam bumi, di dalam tanah. Manusia dalam peribahasa ini dikatakan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berjalan di atas tanah, makan di atas tanah, meninggal atau mati di atas tanah. Ketika mati dikebumikan di dalam tanah akan dimakan oleh cacing tanah. Maka itulah sebabnya kita tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah tanah yang diberi nyawa. Kata Allah, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari tanah yang kering atau tanah liat. Seandainya tidak ada nyawa, tidak ada ruh, maka tubuh ini tidak ada gunanya. Itulah sebabnya ketika ada orang yang meninggal dunia, berpisah ruh dengan jasadnya, maka jasadnya itu dikembalikan ke dalam tanah. Kenapa? Karena asalnya dari tanah, sementara ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hakikatnya manusia itu tidak mati, karena yang mati adalah jasadnya, sementara ruhnya itu tidak mati, disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu alam, yaitu alam barzakh. Oleh karena itu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita merasa sombong, merasa bangga apa yang kita miliki, karena semuanya tidak ada yang kekal dan abadi. Ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, senantiasa menjaga lidah kita. Kenapa? Karena lidah itu bisa menjadi sumber kebaikan dan bisa menjadi sumber malapetaka. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'allamu anna Allah ta'ala sallallahu alaihi qadima fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyina wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala'ah wal waba'a wal basya'a wal munkara wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batana min baladina hadza khassatan wa min buldal muslimina amma. Allahumma ja'al hadza baladan amina warzuq ahluhu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.